Halo bro, ketemu lagi dengan gua Ifsan di tutorial pertama gua nih. Nah kali ini gua ingin mengangkat tema mengenai Ionic Framework, di mana lu ngebuat aplikasi berbasis mobile dengan menggunakan Ionic Framework nih. Nah ini keren banget, lu bisa ngegunain web technologies-nya. Itu kenapa makanya bisa dibilang Ionic Framework itu sebagai hybrid mobile application. Nah di sini lu bisa lihat get startednya mulai lu dari install Ionic, start project. Nah di sini ada 3 template yang disediain. Nah dimulai dari sini npm install Ninja Cordova Ionic, lanjut ke start project. Itu dia ngebuat proyeknya. Di sini ada yang template blank untuk template tab dan template side menu. Dan selanjutnya lu bisa lihat, lu bisa menjalankan itu mulai dari sini ya. Oke, itu cara-caranya lewat CLI semua. Nah ini hasilnya yang pernah gue buat. Nah di sini aplikasi list. Di sini lo bisa melakukan pencarian, langsung difilter berdasarkan titlenya. Nah ini misalnya contohnya, gue klik. Ya, sorry agak lama nih mengambil artikelnya. Nah di sini hasilnya. Nah dan lo juga bisa share sosial media, karena di Genymotion ini gua nggak install sosial media apapun, makanya gua di sini cuman ada 3 sharing aja. Nah ini sorry emailnya belum terhubung, coba lewat message sebagai contoh aja ya. Ini contohnya, jadi artikelnya pun bisa di share lewat MMS. Sip, oke. Nanti akhirnya bisa seperti itu. Dan ini ngebuat ini sih sebenarnya yang lu harus punya sih basicnya sebenarnya HTML, CSS, JavaScript. Nah JavaScript itu udah termasuk logiknya dengan menggunakan AngularJS. Nah itu keren banget menurut gua, gampang dimengerti kok. Apalagi kalau misalnya lu emang udah expert di AngularJS, itu gampang banget sebenarnya. Tinggal gabungin sama pengetahuan lu tentang Ionicnya itu, udah bisa mantap. Nah ini lu bisa keluar mantap. Lanjut, itu gua menggunakan template side menu. Nah sekarang lanjut untuk instalasi. Nah instalasi yang pertama adalah kita download dulu JDK. Nah download JDK, kita download dari official page-nya. Di sini kita download Java SE development-nya, accept. Lanjut, karena gue pakai x86 Windows, gue download yang ini. Lanjut, setelah gue download dan install, di mana ya, gue lupa nih. Ntar gue ingetin dulu gimana ya. Iya, ternyata ada di C. Gue kira itu pindah, soalnya storage gue udah habis-habisan di C. Ah iya, ternyata masih di sini. Oke. Nah, bin path-nya ini lo copy, path binnya ke environment variable-nya. Oke. Dan lu cari bagian path. Oke, lu tambahin di sini. Nah, karena gua udah pernah masukin, jadi gua cancel. Oke, sekarang lanjut kita download SDK Android-nya. Gue di sini nggak nggunain Android Studio, gue nggunain Sublime Text, jadi gue cuman download SDK-nya aja. Lanjut ke bagian installing the SDK.
kita download. Tadi gua gunain standalone version, jadi cuman SDK nya doang. Nah karena gue pakai Windows, so gue download yang Windows. Download. Oke, udah download. Gue tunggu sampai selesai. Karena gue udah selesai, gue tinggal install. Nah hasil install gue taruh, kalau di gue nih gue di D. Nah sini ada SDK manajernya. Gue buka. Kalau misalnya lu udah install, lu bisa buka SDK manajernya. Nah tunggu dulu, lagi fetching. Oke, nah di sini lu bisa lihat gue cuman download yang harus terinstall aja, SDK Tools. Dan sekarang gue pakai Android 6.0, jadi di sini gue checklist semua. Karena gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi. Cuman cara installnya gampang. Tinggal install, package-nya ada berapa, habis itu accept, langsung install. Nah karena gue udah install, jadi gue cancel. Nah SDK pass-nya, nah ini Android Home-nya, lu point ke pas SDK lu yang tadi lu install. Misalnya kalau gue di D/SDK, jadi gue masukin D/SDK di Android Home-nya. Cara masukinnya gampang, tinggal klik Android underscore home, masukin pasnya di sini. Kalau gue karena install di D/SDK, jadi gue point ke situ. Oke. Karena udah gue cancel. Oke. Lanjut, gue download Node.js di sini sekalian untuk Node Package Managernya atau npm. Nah ini gue gunain stable versionnya yang udah pasti-pasti aja gitu. Nah karena gue pakai Windows, so gue pilih Windows installer. Nah oke. Kalau udah cancel, instalasinya caranya sama aja, lu tinggal next aja. Nah kalau misalnya udah terinstall, maka terlihat seperti ini. Node.js, Node.js console juga ada. Nah gue biasanya gunain CMD, cuman kayaknya kurang bagus, jadi gue install CMder. Nah CMder itu cuman lebih enak dilihat aja sih sebenarnya sama aja kayak CMD, cuman kan CMD cuman hitam putih ya, sebenarnya ini sama aja sih, cuman bisa di LS aja kan. Kalau misalnya CMD biasa cuman dir, nah kalau ini dia bisa LS, lebih enak aja menurut gue dipandangnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih menurut gue untuk case ini ya, belum ada yang spesial. Nah kalau misalnya Java sudah terinstall, akan terlihat seperti ini jika lu ketik Java dan enter. Berarti Java yang ada di path ini, bin, ini sudah terbaca di environment variable-nya. Jadi konsol sudah bisa membaca. Di mana nih? Ya, di sini. Nah, sekarang kita ketikkan selanjutnya npm. Nah, kalau keluar hasil seperti ini, maka Node Package Manager atau Node.js sudah terinstall dengan baik. Nah kita lihat Node versionnya. Nah ini Node version yang gue pakai karena sekarang tadi gue baru install. Nah untuk npm versionnya juga, nah ini
Sip, lanjut. Nah, sekarang gue mau jelasin nih. Kita coba, karena npm sudah bisa, kita install coba Cordova Ionic-nya. Ini maksudnya lo nginstall Cordova dan Ionic dan masukin ke variabel globalnya npm. Jadi ketika nanti lu mengetikkan Cordova atau lu mengetikkan komen Ionic, konsol sudah bisa membaca maksud lo. Jadi bukan yang keluar itu dari konsol bukan unrecognized command, tanpa lu harus mengetikkan absolute path-nya dari Cordova atau absolute path-nya dari Ionic, karena lu udah install secara global gitu. Mantep kan? Nah, ini tinggal gue nunggu install aja. Nah, kelihatannya ini udah selesai. Nah, oke. Untuk Cordova dan Ionic-nya sudah selesai terinstall ke dalam sistem. Nah, kita bisa cobain untuk langkah selanjutnya. Nah, gue pakai cmder. Tadi gue restart dulu cmdernya untuk make sure aja biar Cordova atau Ionic-nya nggak unrecognized command. Nah, sekarang gue ketikkan Ionic min v untuk versionnya berapa, dan gue coba untuk Cordova-nya juga dapat version berapa. Version Cordova min v. Oke, udah keluar. Nah, berarti sudah sukses terinstall. Lanjut, masukin command Ionic start. Nah, gue buat dulu buat workspace sendiri di C biar gampang. Nah, di C buat make directory workspace, masuk ke dalam workspace-nya. Nah, sekarang gua mau buat project filenya dari Ionic dengan menggunakan Ionic start, diikuti dengan nama proyeknya, misalnya my app, dan diikuti dengan template-nya mau yang mana. Kalau yang ini gua pakai blank, gua mau coba dulu my app spasi blank, berarti gua menggunakan template blank dari Ionic. Nanti terlihatnya adalah indeksnya adalah Ionic blank starter. Berarti lu benar-benar pure dari nol bangunnya tanpa template. Tinggal nunggu instalasi. Setelah mengambil dari repositorinya Git, sekarang instalasi proyek ke dalam workspace. Sekarang tinggal menunggu. Lumayan lama nih, ya. Nah, oke, di sini sudah selesai pembuatan project. Nah, di sini lu bisa masuk ke my app-nya, my app-nya. Lu bisa setup SaaS. Jika lu mau pakai SaaS, lu bisa Ionic Serve, bisa buat platformnya apa, Android, iOS, dan sebagainya. Sini juga ada untuk emulate ke Android. Kalau misalnya lu pakai Android atau iOS, lu bisa run, bisa build, dan bisa package juga, ngebangun package. Untuk saat ini gua nggak pakai plan untuk notificationnya untuk view app-nya. Nah, sekarang gua langsung masuk, gua lanjut untuk Ionic Serve-nya. Nah, ini gua nggunain standalone server dari Ionic-nya, sama kayak Laravel. Lo bisa nggunain standalone servernya. Nah, kan kalau Laravel pakai PHP Artisan Serve.
diikuti dengan portnya. Nah kalau ini sama aja kayak gitu. Nah di sini lu bisa quit dengan menggunakan quit dari standalone servernya. Nah lanjut, Ionic Serve min CLS. Nah CLS itu lu bisa ngebandingin antara output iOS dengan output Android seperti apa. Nah jadi seperti ini hasilnya. Keren kan? Bisa langsung real time. Ketika lu misalnya di Sublime Text atau di editor lain lu save atau melakukan perubahan atau overwriting file, nah otomatis nanti outputnya langsung berubah tanpa lu melakukan reload atau apa. Jadi otomatis enaknya gitu sih sebenarnya. Nah gua remove dulu my app-nya, proyeknya. Sekarang gua coba untuk template yang kedua, yakni template tabs. Nah gua coba namain proyeknya sama my app, Ionic Start my app tabs. Tunggu ngedownload dari repository gitnya. Ya sebenarnya gua nggak nggak jago-jago banget sih ngoding. Sebenarnya gue cuman ada ilmu standar, tapi gue coba bagi untuk kalian gitu. Kan setidaknya walaupun ada ilmu dikit, tapi bermanfaat. Siapa tahu kalian bisa melanjutkan itu kan gitu. Walaupun gue nggak juga jago-jago amat, setidaknya gue bisa menyalurkan ilmu yang bermanfaat gitu. Ya, itu sih kembali ke niatan. Jadi kalau misalnya sekiranya mungkin ada yang salah, monggo di komen aja di bawah gitu. Oke bro, biar sama-sama belajar aja intinya. Nah ini udah selesai. Gua masukin no aja, n. Nah masuk ke my app-nya. Sekarang gua coba Ionic Serve lagi. Masuk ke standalone servernya. Nah hasilnya akan seperti ini. Nah lu ngegunain template dari Ionic-nya untuk tabs. Jadi lu ada tab di bagian bawah untuk iOS sebenarnya ini, karena tabnya di bagian bawah. Di sini sebagai referensi aja, mungkin lu bisa modifikasi nantinya seperti ini. Proyek yang lu mau buat itu terserah lo, asal lu udah punya pengetahuan dasar minimal mengenai HTML, CSS, bahkan SAS ya, SASS lebih baik gitu, dan JavaScript untuk logiknya, apalagi kita menggunakan AngularJS di sini. Nah, gua masukin R untuk restart server. Nah, lu bisa ngikutin aja apa yang ada di atas. Untuk konsol servernya juga bisa. Nah gue masukin Q untuk keluar dari servernya. Oke, gue mau coba run ke Android di Genymotion. Gue pakai Genymotion nih biar nggak lambat-lambat banget. Lupa gue masukin platformnya, platform Androidnya gue lupa masukin. Nah sekarang gue masukin Ionic platform add Android. Ya di sini tinggal tunggu instalasi aja, ngambil dari repository Git juga. Ya, tinggal tunggu sebentar. Nah targetnya Android 23. Ya sip. Sekarang gue coba run Android. Ini langsung ke emulator. Nah untuk bahasan nanti gue akan ngebahas bagaimana run Android ini, command run Android ini bisa terintegrasi dengan Genymotion secara langsung. Nah itu sebenarnya nanti di Genymotion-nya ada pengaturan untuk memasukkan SDK-nya. Jadi Ionic langsung otomatis jika Genymotion-nya terbuka, otomatis Ionic akan menggunakan emulator Genymotion yang lu buka. Nah seperti ini agak lama runnya. Untuk yang pertama kalinya emang agak lama, apa mungkin karena komputer gua juga masih pakai
spek yang rendah kali ya. Jadi agak lemot. Nah, build successful. Nah, dia otomatis akan mereload sendiri. Seperti ini. Akan membuka sendiri dan menginstall sendiri otomatis. Nah, tampilannya sama kan, Bro? Ya, kurang lebih sama seperti ini. Cuman bedanya kalau misalnya untuk tampilan yang ada di browser dia mengacu kepada tampilan iOS. Sedangkan kalau misalnya di emulator di Genymotion atau emulator Android biasa, dia menggunakan Android asli gitu. Sedangkan yang di browser menggunakan iOS. Nah, di sini lu bisa cek, gua klik di salah satunya. Nah, seperti ini. Ini agak lemot, sorry. Kerja prosesornya agak keras nih karena gue masih pakai komputer yang speknya rendah. Nah, ini bisa seperti ini UI-nya. Nah, ini gambarnya nggak keluar ya. Oh, softnya gue matiin. Coba balik ke CMD, daftar tempel. Nah, masukin Ionic Surf lagi, gunain CLS biar tahu perbandingannya ya. Nah, ini nih, ini iOS dan ini Android, sama kan? Kalau misalnya Android tampilannya sama, sedangkan iOS tampilannya seperti itu. Oke. Nah, sama seperti ini. Ya, tampilan nggak jauh beda sih, cuman letaknya aja. Itu semua dari Ionicnya langsung. Ya, ini agak lemot kalau misalnya di emulator ya. Setidaknya di Genymotion setidaknya lebih cepat dibanding emulator biasa. Oke, sekian dulu dari gue, bro. Bye.